Oke. Jadi ada ilmunya memang sudah dipelajari. Dan kalau kita dengar cerita kitab-kitab yang lain, dan nggak perlu kita sebut ya, Betul. takut kenapa-kenapa. Iya. Tapi selalu ada cerita soal pelencengan dari apa yang diturunkan. Betul. Untuk kepentingan politis. Ini kita pernah bahas sih sebenarnya waktu itu. Betul. Tapi seberapa besar atau kecil peluang itu terjadi pada Al-Quran? Itu ada filmnya loh Mas, yang kitab yang lain. Betul. Iya, ada. Nonton ya udah ya? Belum. Iya, nantilah setelah ini aku kasih tahu. Iya, sebentar ketahuan agamanya. jadi kalau Al-Quran tuh dari awal. Nah ini kita bahas fitur ya. Tadi kan kita udah bahas transformatif, sekarang kita bahas fitur. Salah satu fitur Al-Quran yang paling keren adalah dia punya bahasa Arab sebagai pendamping, sebagai bahasa turunnya. Dan ini adalah fitur yang cukup penting karena hampir nggak ada yang menyamai. Nah bahkan berarti bahasa Arab yang turun itu sebagaimana yang kita tahu sekarang itulah sebagaimana yang Rasul pada saat itu ada. Jadi yang kita baca sekarang dengan yang ada di masa Rasulullah itu sama, words by words, nggak ada yang berubah sama sekali. Dari situlah baru bisa ditafsirin. Berarti penyimpangan sebesar apapun tidak akan bisa terus kemudian untuk keluar jauh daripada apa yang ada di sini nih. Kalau yang lain masalahnya problematikanya selain Al-Quran ini nggak ada sebuah words by words yang sama. Berarti Mas kalau gini, kalau source-nya udah berubah, apalagi terus kemudian turunan-turunannya. Yeah. Nah ini source-nya sama, tinggal turunan-turunannya orang berdebat di situ. Ya itu yang tadi sempat kita omongin di awal, di mana udah mah orang mungkin tafsirnya beda, tapi orang menggunakan ini untuk ngegebuk dan segala macamnya. Tapi tetap terjadi sih Mas. Semakin orang paham agama, semakin mudah bagi orang untuk menjadikan ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadi.